Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Kak Rizal masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Kak Rizal bisa menyampaikan materi tentang perilaku jujur. Nah teman-teman, kemarin kita telah mempelajari perilaku terpuji di pelajaran akidah akhlak, yaitu sabar dan tawaddu. Kali ini Kak Rizal akan menyampaikan materi akhlak tentang jujur. Ada yang mengetahui tentang jujur teman-teman? Apa pengertian jujur? Nah, baik. Dari itu Kak Rizal akan menyampaikan materi tentang jujur. Sebelum Kak Rizal menyampaikan, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga doa Kak Rizal dan doa kalian semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pembelajaran kali ini bisa diterima dan bisa dipahami. Amin. Ya teman-teman, semoga kalian semuanya kelas 4 dalam keadaan sehat wal afiat, tiada yang kurang dalam diri kalian, sehat jasmani maupun rohani. Baik, kita mulai saja teman-teman ya. Yang pertama, kita harus memahami standar kompetensinya. Nah, standar kompetensinya selalu berbuat baik dan selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar dapat menjelaskan pengertian jujur dan manfaatnya. Dan kedua, dapat menjelaskan makna ayat Al-Quran tentang jujur. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan contoh perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita mempelajari tentang dalil pokok tentang jujur. Quran surat apa ya teman-teman tentang jujur? Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Nah teman-teman, untuk lebih bisa mempelajari, teman-teman bisa membuka buku halaman 122 dan 123 di buku Al-Islam. Sudah dibuka? Oke. Nah, di situ ada Quran surat Al-Ahzab. Mari kita bersama-sama membaca dalilnya. Dimulai dengan isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nah teman-teman, boleh dibaca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah Allah. Nah, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang benar. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata yang benar. Ini dalam Quran surat Al-Ahzab. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berkata yang benar, dan Allah melarang kita untuk berkata yang bohong atau dusta. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Bagi orang-orang yang sering jujur, orang yang selalu jujur, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan meningkatkan amalan-amalannya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Nah, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Quran surat Al-Ahzab. Jadi orang yang jujur itu akan mendapat kemenangan yang sangat besar. Dalam penjelasan Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Paham sampai di sini teman-teman? Nah, pelajari ya teman-teman di rumah tentang Quran surat Al-Ahzab. Oke. Gambar 1.1.
poin 1. Nah, lihat gambarnya. Poin 13, 12. Nah, 13 dulu. 13 gambar anak yang sedang melaksanakan pembelajaran daring. Nah, di rumah masing-masing. Walaupun mereka tidak terlihat secara langsung oleh gurunya, tetapi anak tersebut tetap menggunakan seragam, tetap disiplin, selalu memperhatikan gurunya dalam menyampaikan pembelajaran. Ini termasuk perilaku jujur. Jujur dalam ketaatan belajar. Walaupun guru tidak memerintahkan secara langsung, tetapi teman-teman karena udah terbiasa dengan nilai kejujuran, akhirnya teman-teman memandang laptopnya, tidak keluar dari pantauan gurunya, menghidupkan layarnya, kameranya, akhirnya terlihat oleh gurunya. Itu termasuk perilaku jujur dan berseragam yang rapi sesuai dengan hari-hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, gambar apa ini teman-teman? Nah, gambar orang yang tidak menerima suap. Nah, orang yang disuap, orang yang menerima, sama-sama itu tidak mempelajari namanya nilai kejujuran, dan melanggar namanya nilai kejujuran. Orang yang disuap dan orang yang menyuap itu perilaku yang tidak baik teman-teman, jangan dicontoh. Ini termasuk menolak, kecuali orang yang memberikan itu tanpa ada sesuatu. Contohnya mungkin ingin nilainya bagus, ingin diloloskan, tapi dia memberikan sesuatu imbalan kepada yang memberikan yang dapat meloloskan tersebut. Itu nggak boleh ya teman-teman, kecuali memberinya dengan tanpa sesuatu, ya, bisa dipahami ya. Nah, ini gambar siswa lagi mengerjakan ujian online di sekolah. Walaupun temannya berdempet-dempetan, tetapi mereka fokus dengan kegiatan ujian tersebut masing-masing tanpa melihat ke sebelah, ke kanan dan ke kiri. Ini namanya mengedepankan nilai kejujuran dalam ujian. Ya. Mungkin teman-teman bisa memahami gambar-gambar yang di atas. Gambar di atas adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama apa? Kita akan mempelajari pengertian jujur. Tadi di situ jujur. Kita lihat pengertian jujur. Dalam Al-Quran, kata jujur disebut dengan kata siddiq. Kata siddiq dengan berbagai bentuk diulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Untuk menemukan kata benar dalam Al-Quran dilihat dari beberapa sumber untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, teman-teman, ternyata dalam Al-Quran itu ditemukan sekitar 500 kata benar. Jadi teman-teman harus berkata jujur, karena dalam Al-Quran itu sangat banyak kata-kata yang dinamakan siddiq atau jujur. Jika diartikan secara lengkap, teman-teman, maka jujur merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu atau fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau benar-benar sesuai dengan realita mereka ceritakan. Nah, jika diartikan secara lengkap itu ya teman-teman. Jadi sikap jujur ini merupakan apa yang keluar dari dalam hati. Ya, hati itu tidak akan berbohong. Setiap manusia bisa saja berkata bohong, tapi kalau hatinya sudah berkata, itu adalah jujur. Hati tidak bisa dibohongi. Ya. Dan bukan merupakan yang keluar dari pikiran atau otak. Otak ini bisa merekayasa, ya. Dan nafsu juga bisa merekayasa karena nafsu, karena otak. Tapi kalau otak sudah kita tanamkan dalam hati perkataan yang benar, maka pikiran kita akan menyelesaikan hati kita. Maka kita tidak mau berkata bohong dan selalu berkata jujur. Nah, kenapa teman-teman? Karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita, umatnya, untuk selalu berkata jujur. Karena kejujuran merupakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Oke. Paham sampai di sini? Baik, Karzal akan menjelaskan kata jujur dan kazab. Jujur dan kazab ini lawan katanya ya teman-teman. Nah, jujur itu adalah orang yang memberi informasi yang sesuai dengan fakta dan realita,
tidak direkayasa. Selanjutnya kazab. Kazab itu lawan katanya adalah pendusta. Pendusta itu orang yang berbohong, orang yang menceritakan sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan mencari alasan-alasan fenomena-fenomena yang tidak realita dan tidak benar. Itu adalah kazab atau pendusta. Nah, teman-teman, selanjutnya ada manfaatnya nih. Waduh, kalau teman-teman berperilaku jujur, manfaatnya sangat besar dan sangat luar biasa. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nah, Kazal detail lagi ya. Manfaat jujur. Jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan termasuk akhlak terpuji yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalian kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jujurlah dalam setiap keadaan. Walaupun kalian ingin dimarahi, tapi harus jujur. Nah, ya. Nah, yang kedua, mengantarkan seseorang hamba ke dalam surga. Nah, itu manfaatnya luar biasa ya, teman-teman. Nah, kok bisa diantarkan oleh kita ke dalam surga? Nah, karena jujur termasuk sebaik-baik sebab atau akhlak, sebab-sebab yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga. Selanjutnya, nah, poin yang ketiga, membuat hati tenang dan nyaman. Sedangkan orang yang bohong itu membuat hatinya tidak tenang, selalu gelisah, karena setiap yang disampaikan itu tidak berdasarkan fakta. Paham ya, teman-teman? Poin yang ketiga. Selanjutnya, poin yang keempat, apa ya? Nah, poin yang keempat itu akan dikumpulkan bersama para nabi, orang yang mati dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang soleh dalam surga. Allah kumpulkan bersama orang-orang tersebut karena kita telah berperilaku jujur. Nah, siapa yang sering bohong? Nah, hati-hati ya. Yang bohong akan ditempatkan bersama orang-orang yang tidak berbuat kebaikan di dunia. Nah, sedangkan orang-orang yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Banyak teman, disegani teman, karena dia selalu berperilaku jujur. Nah, mungkin pembelajaran dasar tentang perilaku jujur ini bisa kalian pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, teman-teman. Nah, pembelajaran jujur sangat bermanfaat buat kita. Tolong diamalkan dan diulang-ulang materi ini. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga pada hari ini. Selamat belajar. Kazal mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.